أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأصفياء وأصحابه الأتقياء ومن سار على نهجه إلى يوم الجزاء أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku di mana saja Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat dan menghaturkan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya perlu diingatkan kepada kita semua bahwa seorang mukmin dan mukminah merindukan kedatangan Ramadan yang mulia. Dia betul-betul menyambut Ramadan tidak hanya sekedar seperti menyambut tamu yang agung datang ke rumahnya, tapi lebih daripada itu. Karena Ramadan adalah bulan yang menjanjikan kebahagiaan, kemuliaan di dunia serta di akhirat kelak. Maka seorang mukmin dan mukminah harus mengetahui langkah-langkah apa sajakah yang dia patut lakukan agar dia benar-benar mendapatkan kemuliaan Ramadan dengan berbagai bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Di antara langkah-langkah yang perlu dipersiapkan agar Ramadan kita menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang telah berlalu sebelumnya. Yang pertama, hendaklah kita di penghujung bulan Syawal memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak lain karena kita sebagai anak manusia banyak melakukan keliru dan dosa. Disadari ataupun tidak, kita seringkali melakukan kekeliruan. Kita melakukan kemaksiatan. Apakah kemaksiatan tersebut adalah dosa kecil? Apalah lagi jika kemaksiatan tersebut adalah dosa besar. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terindah bagi kita. Beliau tidak kurang dari 70 kali bahkan mencapai 100 kali dalam setiap harinya bertaubat memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya kita lebih daripada itu. Kita berupaya sekuat tenaga untuk senantiasa memperbanyak taubat dan istighfar sehingga pada saat Ramadan tiba kita dalam keadaan sudah lebih bersih, sudah lebih suci daripada sebelumnya. Kemudian langkah yang kedua, selain secara khusus taubat dan istighfar, hendaklah kita senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyucikan hati kita dengan senantiasa mengingat kebesaran Allah, memohon kepada Allah, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta, ya Allah, pertemukanlah hamba dengan Ramadan. Jadikan hamba sebagai hamba yang berbahagia dengan meraih berbagai keutamaan Ramadan. Dan jadikan Ramadan hamba kali ini lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya. Berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan kita. Dapat memudahkan kita untuk senantiasa membersihkan jiwa ini dari hal-hal yang kotor. Saat kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, saat kita berzikir mengingat Allah, maka kita bersyukur. Sebaliknya, saat kita tergelincir dalam kekeliruan dan dosa, maka kita cepat untuk mengingat, selanjutnya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya juga diperbanyak taubat dan istighfar, maka langkah berikutnya adalah belajar ilmu tentang apa saja yang kita butuhkan tuntunannya selama kita berada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ada kewajiban siyam.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa shiyam sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian untuk melakukan kewajiban yang sama, yaitu shiyam. Maka ketika kita menjalankan sebuah kewajiban shiyam yang juga merupakan salah satu di antara rukun Islam, maka agar kita benar di dalam melakukan shiyam tersebut, kita butuh panduan. Kita butuh tuntunan. Orang bilang ada SOP-nya. Ada standar operasional prosedur. Bagaimana kita menjalankan shiyam agar shiyam yang kita lakukan sesuai, selaras dengan shiyam yang dahulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diteladankan oleh para sahabatnya. Maka dibutuhkan ilmu. Saya mengajak kepada saudara-saudariku, sahabat-sahabat hijrahku, untuk meningkatkan semangat sebelum Ramadan benar-benar tiba menghampiri kita. Sebelum benar-benar kita menjalankan semua yang semestinya kita jalankan di bulan Ramadan, maka dahulukan ilmu sebagai panduan dan pegangan kita. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus senantiasa ada sebelum kita berucap ataupun berbuat. Belajarlah tentang shiyam. Dan di bulan Ramadan ada qiyamul lail atau yang biasa disebut tarawih. Memang di masa seperti sekarang ini, tatkala kita menghadapi kondisi tersebarnya wabah, ada tuntunan, ada ajakan dan himbauan, ada arahan dari pihak pemerintah agar kita melaksanakannya di rumah masing-masing. Dan perlu diketahui bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan salat tarawih di rumah beliau. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam di bulan Ramadan, yaitu tarawih, kecuali 3 malam saja. Adapun selebihnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di dalam rumah beliau. Ketika kemudian ditanyakan oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, kami sudah menunggu, kenapa engkau tidak keluar untuk memimpin salat tarawih? Maka Nabi SAW menyatakan, aku khawatir Ramadan menjadi kewajiban bagi kalian. Sehingga dengan demikian diketahui pula bahwa salat tarawih berjamaah di masjid dalam kondisi normal hanyalah bersifat sunnah atau anjuran. Tidak sampai pada derajat wajib. Seorang mukmin dan mukminah tentu mengkhawatirkan kalau dia terluput dari keutamaan dan pahala besar yang ada pada salat tarawih berjamaah di masjid. Namun demikian, tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwa beliau salat tarawih tahajud Ramadan di dalam rumahnya. Maka insyaallah kita semua dapat memaklumi kondisi yang saat ini sedang kita hadapi. Semoga meskipun kita melaksanakan salat tarawih di rumah, maka kita tetap bisa mendapatkan kemuliaan yang ada padanya. Butuh panduan ilmu. Bagaimanakah dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan qiyamul lail? Demikian pula dengan sahur, berbuka puasa, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan lain sebagainya. Apa yang akan kita makmurkan dalam hari-hari kita di sepanjang Ramadan, maka dibutuhkan panduan ilmu. Kami mengajak kita semua untuk belajar, dan terus belajar tuntunan Islam bagaimana semestinya yang kita lakukan di sepanjang bulan Ramadan. Kemudian di antara langkah lain yang perlu kita lakukan di sepanjang Ramadan adalah meningkatkan muraqabah. Meningkatkan sikap merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khasyatullah, takut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihtisabul ajri minallah, mengharapkan balasan pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan meningkatkan
aktivitas yang dilakukan di dalam kalbu tersebut seperti muraqabatullah, khasyatullah, raja'u thawabillah dan seterusnya, diharapkan kita benar-benar bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Diawali dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diikuti dengan tuntunan sesuai contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dapat diketahui dengan ilmu. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang dapat menjadikan Ramadan kita kali ini lebih baik daripada Ramadan kita sebelumnya. Bayangkanlah jika Ramadan kita di tahun 1441 Hijriyah ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Mungkin kita hanya mendapatkan di bagian awalnya, atau sampai bagian tengahnya, atau sampai bagian akhirnya. Tapi tidak bisa kita bayangkan, andaikan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir, sementara kita tidak menjadikan Ramadan tersebut sebagai Ramadan terbaik dari Ramadan yang pernah ada di dalam kehidupan kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hilal Ramadan terlihat dan kita memasuki bulan mulia tersebut dalam keadaan kita aman, dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan Islam. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semua di atas ketaatan kepadanya, mencintai dan menjalankan sepenuh hati tuntunan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat kita tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita husnul khatimah dan mewafatkan kita dalam keadaan terbaik sampai masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tertinggi. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.